gue dilahirkan, dibesarkan, bukan dilahirkan. Gue dibesarkan dari keluarga keturunan Chinese. Keturunan Chinese yang keras banget, yang berpikir bahwa laki-laki adalah yang utama. Kepala keluarga. Gitu. Nah, ketika si anak laki-laki ini melenceng, udah tuh banyak terapi-terapi dalam tanda kutip, terapi-terapi yang bikin gue harus balik lagi gitu. Itulah yang gue rasakan waktu pas gue dibesarkan oleh keluarga gue itu. Iya, baik penonton Indonesia Tanpa Stigma, kembali lagi sama saya Patri Handoyo. Saya kali ini ditemani sama teman saya AB siapa nama lu? AB Hugo. Oke. AB. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal, jadi gini, AB Hugo, lu tahu dong laporan HIV selama 10 tahun terakhir? 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir. Apa ya? Gua nggak tahu pasti sih, cuma maksudnya kalau dibilang tahu, ya tahu, karena sebelum pandemi juga kan. Sebelum pandemi COVID sebelum pandemi COVID, untuk komunitas gay memang ada di bawah, angkanya ada di bawah ibu hamil ya, maksudnya yang paling tinggi kan ibu hamil kan. Oh gitu. Terus selama 10 tahun terakhir. Gua lihatnya dari 2019 lah, 2019. Itu kan angka HIV tinggi itu ada di ibu hamil. Kemudian kedua itu di teman-teman teman-teman homoseksual. Teman-teman homoseksual. Terus yang ketiga gua nggak tahu pasti, tapi ya pokoknya terakhir ada di dua populasi lah, populasi umum yaitu ibu hamil, kemudian populasi beresiko yaitu laki-laki seks dengan laki-laki. Seks dengan laki-laki itu sih yang gue inget ya, maksudnya di 2019. Kalau 10 tahun terakhir, 10 tahun terakhir gue juga nggak tahu. Gimana? Maksudnya gue baru berkecimpung di, atau dari 5 tahun terakhir deh, 5 tahun terakhir. 5 tahun terakhir. Gue maksudnya melihat dari gimana, maksudnya dari angkanya kah? Dari angkanya, karena kan gini, dalam 5 tahun terakhir ini, atau ya dalam beberapa tahun terakhir, itu yang menjadi sorotan adalah kelompok laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki, ya kan? Kenapa demikian? Karena emang angkanya relatif tinggi tuh, ya, penularan di antara kelompok itu. Nah, lu sebagai kelompok yang ada di dalam itu, kelompok yang berhubungan seks dengan laki-laki, melihat itu seperti apa, Go? Ya, kalau dilihat memang angkanya cukup tinggi ya, laki-laki, untuk populasi laki-laki seks dengan laki-laki gitu. Tapi yang gue lihat di sini kadang-kadang pemerintah juga suka tidak semerta-merta dengan memberikan informasi yang maksudnya gini. Gimana? Orang paham laki-laki seks dengan laki-laki adalah homoseksual. Adalah gay. Ya kan? Padahal belum tentu. Gitu loh. Maksudnya gini. Gimana? Laki-laki seks dengan laki-laki, kalau ditelusuri lagi sebenarnya bisa jadi ya itu tadi ada biseksual, ya kan? Ada bisex gitu. Kemudian juga ada laki-laki yang dia bermain dengan
laki-laki misalnya cuma sekali, tapi dia tidak mengidentifikasikan dirinya adalah homoseksual juga, tapi tetap dimasukin ke situ gitu loh. Maksudnya melihat angka laki-laki seks dengan laki-laki yang dicapai oleh pemerintah sebenarnya itu kan tidak semua atau tidak sepenuhnya adalah komunitas atau orang-orang yang berasal dari gay atau homoseksual, ya kan? Ada yang laki-laki yang tidak mengidentifikasikan dirinya homoseksual juga masuk ke situ karena laki-laki seks dengan laki-laki. Gitu. Tapi pandangan masyarakat, pandangan orang lain gitu, orang berpikir bahwa oh nih tinggi banget nih. Yang dikejar adalah teman-teman komunitas gay. Yang dikejar adalah teman-teman yang memang backgroundnya dia gay, ya kan? Dia backgroundnya homoseksual. Padahal pada kenyataannya kan di dalam itu kan tidak ada yang memang dia bukan gay, tapi dia masuk dalam jangkauan itu. Dalam jangkauan laki-laki yang berhubungan seks dengan laki-laki. Even itu dia cuma 1 kali melakukan hubungan seks itu. Baik itu dia dibayar, membayar, gitu kan, ataupun secara tidak sengaja lah istilahnya. Secara tidak sengaja dalam arti mungkin dia dipaksa misalnya, gitu kan. Itu kan masuknya kategorinya kalau udah di kesehatan, kalau udah di medis, ya dia masuk kategori laki-laki seks dengan laki-laki. Gitu. Jadi sebenarnya angka yang tinggi itu seharusnya gini. Gimana? Angka yang tinggi itu kan laki-laki seks dengan laki-laki mestinya bisa dijelaskan gitu loh. Maksudnya yang mungkin kalau untuk kita mungkin orang yang ada di kesehatan mungkin paham. Seberapa persen adalah orang-orang yang laki-laki beresiko tinggi. Laki-laki beresiko tinggi adalah laki-laki bisa pasangan waria. Ya kan, bisa pasangan waria kan meskipun warianya tetap menyatakan dirinya adalah perempuan, ya kan, tapi laki-laki itu kan main sama si waria itu, kalau di medis kan tetap aja dia hitungannya bermain dengan laki-laki, gitu. Nah, kemudian ada tadi yang laki-laki yang tidak mau disebutkan dia adalah gay atau homoseksual. Jadi maksud gua gimana? LSL itu bisa dipecah gitu, maksudnya bisa dijelaskan lagi bahwa ada berapa persen yang memang gay secara kasus bahwa emang dia gay, ada yang memang dia bukan gay sebenarnya gitu loh, tapi dia masuknya ke LSL. Tapi kan secara pemerintah itu global LSL, ya udah itu LSL gitu kan, gitu. Jadi ya itu maksudnya kalau pandangan gue melihatnya ada mungkin karena program kali ya, karena program ada program LSL laki-laki seks dengan laki-laki, jadi terkesan tuh gay di Indonesia tuh meningkat gitu, gay di Indonesia tuh banyak banget gitu, padahal kalau sepengetahuan gua ya atau sepengalaman gua ya gay berapa sih itu aja sih sebenarnya gitu. Jumlah populasi gay di Indonesia, tau nggak lo? Gue nggak pernah hitung itu, dan gue belum pernah juga ngobrol langsung dengan teman-teman kayak teman-teman Gaya Nusantara atau teman-teman Arus Pelangi ya, atau teman-teman yang lain yang memang bergerak di isu orientasi seksual gitu ya. Cuman ya gue nggak tahu juga berapa kisarannya ya, maksudnya dibilang banyak ya banyak, karena gue juga melihat makin kesini semakin canggihnya teknologi, gue makin melihat makin bermunculan gitu, makin banyak bermunculan gitu bibit-bibit gay muda yang dimana gaynya tuh gue sendiri sebagai seorang gay ya mungkin kalau dibilang gay muda, lo mah udah tuir gitu kan, lo udah senior, udah tuir, udah segala macam. Ya gue melihat itu juga sedikit khawatir gitu, karena ketika gue mencoba memperbaiki nama seorang gay istilahnya di dalam masyarakat ataupun di dalam lingkungan kita tinggal, kita hidup. Tapi ada satu sisi di mana sekelompok gay ini yang
kontra gitu loh. Maksudnya yang ketika gue coba menjadikan komunitas kita baik di depan, baik di lingkungan, ini tuh dia muncul dengan seenaknya gitu, dengan gimana? Di internet dia memamerkan pasangannya, memamerkan keharmonisan dan segala macem gitu, memamerkan bulu dada gitu. Ya segala macam lah pokoknya. Ya kalau gini, maksudnya gimana? Kalau misalnya memamerkan bulu dada sih gue sih nggak bermaksud. Cuman sekarang tuh kalau gue sebut boleh kali Twitter ya. Di Twitter kan banyak banget tuh gay-gay muda yang sepertinya dia lupa gitu kalau di negara kita itu masih belum bisa menerima keberadaan gay, anak-anak atau teman-teman gay, gitu kan. Mereka kayaknya masih lupa, dan mereka ini tuh entah emang mereka sengaja atau mereka pengen eksis atau pengen merasa bahwa ya udahlah lo harus terima gue gitu loh. Gay seperti ini, gay begini gitu kan. Jadi padahal iya kalau buat yang mungkin angkatan 90-an ke bawah ya mungkin ya, bukan ke atas ke bawah sih. Kalau 90-an, 80, 70 gitu kan kayaknya ke bawah. Nah, ke bawah ya. Itu kan untuk menunjukkan bahwa gua adalah gay kan sangat rapih lah istilahnya, sangat cantik, penuh perhitungan, sangat cantik lah istilahnya. Kalau ini kan enggak ya, lu bisa melihat di Twitter tuh kalau misalnya lu sekali aja lu cari keyword gay misalnya gitu atau gay muda, lu akan bisa dapat nemuin timeline di dalam Twitter lu tuh dengan banyak banget postingan-postingan yang luar biasa menurut gue. Yang kalau menurut gue sendiri adalah wah hebat banget gay sekarang ya gitu, maksudnya hebat gitu menurut lu? Hebat karena dia udah bukannya norak itu. Ya kalau buat gue hebat, kenapa? Karena dia udah membuka diri secara gamblang gitu loh. Zamannya gue yang zamannya seusianya dia mau nunjukin bahwa gue adalah seorang homoseksual aja gitu, misalnya ngumpet-ngumpet gitu. Kan ngumpet-ngumpet terus menyukai sesama jenis gue aja, kakak kelas gue, atau misalnya teman gue sendiri, itu aja dia butuh mau dong butuh nggak usah butuh perjuangan ini nih, Bu. Wah, Ibu distracting nih. Si Mama. Bu, apa aja tadi pesanannya, Bu? Indomie sama kopi ini. Oke, sip. Nuhun, mah. Gimana? Iya, maksudnya kalau di flashbackin sama kehidupan gue gitu, kalau di flashbackin sama gue aja dulu. Gue lepas masker nggak apa-apa ya? Gue juga udah PCR. Iya, lu udah ini donor darah apa? Donor darah plasma. Donor plasma kali. Donor plasma. Udah belum? Enggak, belum. Kenapa? Nggak tahu. Emang karena harus ya? Nggak tahu. Ya itu kan salah satu bentuk pahala, men. Nggak tahu. Diterima nggak sih? Ini apa maksudnya? Kan gini, dulu gue mikir kalau misalnya gue mau donorin darah atau donorin apapun yang ada dalam tubuh gue, masih berlaku ya. Sekarang kan gue positif HIV gitu. Ya kan, gue sih mau aja maksudnya mendonorkan ada pertimbangan itu gitu loh. Balik lagi ke yang tadi, iya maksudnya di zaman gua pada saat umur yang sekarang itu umurnya mereka yang sekarang udah up banget gitu, udah open banget. Gua harus mencoba meng-create bagaimana gue bisa show up, ya kan? Bagaimana gue bisa nunjukin bahwa ini gue suka sama cowok ini nih misalnya gitu ya. Terus gimana caranya gue bisa si cowok ini tuh bisa nerima gue misalnya gitu kan. Ini tuh enggak, ini tuh lu sekarang udah punya aplikasi gay berbasis online itu lu bisa dapetin di mana aja di Play Store, lu bisa. Lu tinggal sign up, lu pakai email palsu, lu pakai nomor telepon palsu, lu udah bisa. Ya kan gampang. Terus kayak gitu udah sign on, terus foto lu banyak banget. Lu tinggal pilih. Dulu gue boro-boro bisa kayak gitu.
Ya kan, mau ketemu sama orang abis chatting dulu zaman MRC. Ya home messenger, MRC. MLRC. Iya kan? Chatting dulu, terus tukeran foto aja itu berhari-hari tukeran dulu. Terus telepon juga dulu pakai telepon SMS, ya kan? Telepon segala macam, nggak kayak sekarang udah bisa. Anak sekarang paps lah apa segala macam, main kirim-kirim foto, ya kan? Sekarang tuh bener-bener mereka makan. Gue pakai paps ya. Oke, terus lanjut. Ya messenger. Ya ampun, zaman dulu juga. Iya maksudnya, makanya gue bilang hebat karena apa? Karena udah saking canggihnya, semuanya bisa dilakukan dan dia juga akhirnya melakukan itu gitu loh. Dengan gampangnya dia menunjukkan show off bahwa gue gay, gue kayak begini gitulah, tipe badan gue kayak gini, apa yang gue suka seperti ini gitu loh. Padahal ini ada sebagian orang teman-teman komunitas yang mencoba membuat nama baik gitu loh, nama baik gitu. Maksudnya kan ya gue nggak bisa bilang bahwa semua gay baiklah sama kayak komunitas gue misalnya gitu. Enggak juga memang karena gay ada yang brengsek juga gitu. Mau terlepas dia orientasi pun apapun sebenarnya balik lagi ke orang itu, mau dia brengsek mau enggak gitu kan. Cuma maksud gue ya lu paham lah gitu, maksudnya lu paham di Indonesia ini belum bisa menerima lu gitu loh, dan ada segelintir orang yang lagi berusaha mencoba untuk bisa diterima, tapi lu dengan seenaknya kikis itu dengan perlakuan lu gitu loh. Dan sayangnya adalah lu adalah orang-orang muda yang nantinya nih ya lu akan muncul gitu, nantinya lu akan muncul jadi pengganti kita nantinya gitu kan. Nggak kebayang aja gitu, dan gue sangat beruntung ketika gue berada di masa gue gitu, di masa gue yang tadinya gue jadi anak muda, kemudian senior gue atau pendahulu gue cukup baik menjaga nama baik istilahnya gitu loh. Kayak misalnya dulu gue masih zamannya SMP SMA, gue kenal teman-teman gay yang udah agak senior, yang udah ada itu cukup baik menjaga nama baik lah istilahnya, menjaga nama komunitas gitu, tidak melakukan hal apa segala macam kayak gitu. Tapi di saat zaman gue sekarang yang sekarang posisi jadi yang udah agak senior dan dedengkot istilahnya, malah junior gue nih yang menghancurkan nama baik ini gitu loh. Itu yang kadang-kadang gue sedih. Apa ya, dibilang sedih ya, gue khawatir sih sebenarnya gitu. Khawatir ya? Gue sebenarnya khawatir, kenapa? Karena nah gini, lu kepikiran nggak sih untuk ngerangkul anak-anak muda ini ya, supaya mereka ini juga mereka nggak asal-asalan juga gitu untuk apa sih istilahnya, come out ya? Ya, coming out. Ya. Nah, gue di Twitter gue punya akun juga, di Twitter sengaja memang gue punya akun. Kemudian juga gue terlibat dalam beberapa grup yang memang, jadi di Twitter tuh ada fitur yang kita bisa kita bisa ngobrol bareng dalam satu grup. Kalau di Twitter tuh ada yang kayak gitu. Nah, gue masuk ke dalam grup-grupnya itu, jadi dan ketika gue masuk tuh mereka udah tahu gue lah istilahnya, udah mengenal gue, mengenal ini Abe dari ini misalnya gitu, ini Abe dari ini gitu. Ya ada bagusnya sih gue masuk, terus akhirnya mereka nanya soal HIV, mereka nanya soal dan segala macem gitu. Cuman ketika gue singgung soal how they react about the orientation gitu, bagaimana mereka menunjukkan dirinya gitu. Ya mereka bilang ya ini gaya gue gitu, ini gaya gue pengen orang juga tahu dong, maksudnya gue nggak pengen jadi gay yang terus-terusan ngumpet, kata dia gitu. Gue nggak pengen jadi gay yang istilahnya, ya kalau dia melihat gue dan angkatan gue adalah, dia bilang kuno katanya gitu, gayanya teman-teman gue untuk bisa bisa munculin komunitas gay di Indonesia itu kuno gitu. Menurut dia ya gayanya seperti ini, gue harus muncul dong. Kalau gue nggak muncul, gue nggak akan ketahuan, kata dia gitu. Ya cuman kan gue bilang, ketika lu muncul dengan gaya seperti itu, ya sekarang gini, mindsetnya masyarakat tuh udah jelek tentang kita.
bener nggak? Udah jelek tentang kita. Terus lu muncul lagi dengan kayak gitu, bukan berarti lu, ya emang lu show off, lu muncul di permukaan, lu jadi headline, jadi viral gitu. Tapi kan nggak jadi bagus. Gue bilang gitu kan. Terus? Ya pokoknya mereka tuh punya bukan misi ya, tapi mereka tuh merasa bahwa ya udah ini adalah cara gue. Ini adalah cara mereka, gitu. Toh gue nggak merugikan orang lain. Iya, lo nggak merugikan orang lain. Tapi emang keluarga lo nggak punya Twitter, keluarga lo nggak punya sosial media, gitu. Ketika lo posting sama gadun lo misalnya, gitu. Ketika lo posting sama siapapun lah, gitu ya. Dan postingan mereka tuh bukan hanya postingan cuman ciuman doang, topless doang. Tuh ada sampai kelihatan penis dan segala macem. Maksud gue. Ini yang lo mau orang Indonesia tahu gitu, maksud gue. Sedangkan gue dan teman-teman gue berusaha untuk enggak loh, gay itu bisa diterima loh di masyarakat, gay itu berguna loh, gay itu berdaya loh, gini. Ya akhirnya dengan gue gabung dengan grup-grup mereka, akhirnya gue bisa ngambil kesimpulan, oh ya udah. Berarti gue juga bisa menjelaskan ke masyarakat bahwa seorang gay atau kumpulan gay atau komunitas gay ya sama juga seperti hetero hetero lainnya gitu. Ada yang brengsek, ada yang nggak brengsek, ada yang pakai cara baik-baik, ada yang pakai cara nggak baik-baik. Gitu. Jadi gue kalaupun gue di masyarakat nih gitu, gue turun kemudian ada yang bilang, oh penyakit HIV mah dari LGBT, misalnya gitu gini, gue akan jelasin gini juga gitu. Nah ketika dia bilang, oh kan gay begini nih, gay suka di kosannya begini, segala gini, ya gue akan jelasin juga, ada kok gay yang kayak gini, ada yang gay yang kayak gini. Jadi gue setelah gue masuk ke dalam dunianya mereka juga, oh ya udah. Ketika dikasih tahu ternyata nggak bisa, ada yang bisa, ada yang nggak bisa, ya udah akhirnya gue ngambil kesimpulan bahwa ya udah sama komunitas gay atau orang atau gay sama kayak orang lainnya aja gitu, sama kayak hetero lainnya aja. Ada yang baik, ada yang tidak, ada yang menggunakan yang cara yang baik, ada yang menggunakan cara yang tidak gitu. Jadi ya udah. Ada yang cara-caranya cara yang elegan, cara yang pakai cara cantik, ada yang cara yang nggak cantik kayak gitu, ada cara yang memang elegan tadi yang saya bilang juga, karena memang gini, kalau di Jakarta dulu kan gue pernah tinggal di Jakarta, bukan pernah, tapi emang gue tinggal di Jakarta dulu. Di Jakarta itu komunitas gay itu ada levelnya. Gimana tuh? Ada levelnya, ada level artis, ada level MUA, makeup artis, ada level jet set, ada level yang biasa aja. Level aktivis kayak gua itu ada di tingkatan paling bawah. Karena? Nggak dianggap. Karena cuma ngomongin HIV, bukan ngomongin soal fashion, bukan ngomongin soal segala macem gitu. Itu kita tuh aktivis tuh di level paling bawah lah kalau Iya, karena ngomongin penyakit, gitu kan? Ngomongin hal-hal aman, ngomongin hal-hal yang mereka tuh udah tahu dan nggak mau diiniin gitu. Kadang-kadang udahlah, gue tahu, gue ngerti gitu kan. Cuman ya udah gitu. Ya itu makanya pada saat gue pindah ke Bandung, kemudian gue masih di grup sama dengan teman-teman gue. Ya udah gue tahu bahwa level gue turun akhirnya gitu. Level gue turun. Tadinya level gue cukup di atas gitu ya. Akhirnya level gue turun karena gue adalah seorang aktivis. Tapi gue nggak merasa bahwa gue gila, gue jadi turun nih level lagi. Enggak, karena gue merasa bahwa jadi gay nggak harus bisa terlihat dari level. Kalau gue gitu, mau lu levelnya di atas, di bawah, di tengah. Kalau lu jadi gay bukan baik ya, gue bilang jadi level yang bisa berguna buat orang lain lah istilahnya, ya udah gitu loh. Maksud gue nggak akan berpermasalahin soal itu. Cuman ya itu tadi gue bilang, kalau di Jakarta itu ada komunitas gay itu ada level-levelnya, dan itu dari zaman gue SMA. Dari zaman gue SMA tahun 90-an itu, zaman SMA itu udah ada level-levelnya. Sampai hari ini kayaknya pun masih ada level-levelnya. Dan sayangnya adalah
orang-orang atau teman-teman gay yang ada di level jet set 1 2 3 istilahnya gitu ya. Kadang-kadang they don't care about the community gitu loh. Yang penting gue kaya, hidup gue nyaman, hidup gue enak, nggak peduli. Lu mau HIV, mau komunitas gue HIV, mau komunitas gue kena COVID lah atau apa misalnya kayak gitu ya, badannya nggak peduli. Yang penting komunitas gue tetap jet set, tetap keren istilahnya gitu, tetap masih bisa segala macem, nggak masalah gitu. Gue bisa ganti-ganti pasangan setiap saat gitu. Itu jadi kadang-kadang mereka nggak peduli dengan komunitasnya sendiri gitu. Nah itu sebabnya kadang kan gini, ada gue sekarang pada saat gue masuk komunitas, masuk LSM, akhirnya gue tahu betapa sulitnya teman-teman di LSM memperjuangkan hak-hak kita ya. Padahal waktu pas lagi gue belum masuk LSM, gue belum masuk komunitas, gue tuh nggak peduli tuh sebenarnya dengan apa? Dengan keberadaan teman-teman komunitas lah atau teman-teman gay yang lainnya istilahnya gitu. Karena? Ya karena gue pikir waktu itu ya kehidupan gay ya biasa aja, baik-baik aja gitu, nggak ada permasalahan yang dibawa, nggak ada permasalahan kesehatan, nggak ada permasalahan segala macam. Gue jadi gay ya udah, gue kerja, gue hidup, gue tinggal dengan nyaman ya udah gitu loh. Posisi itu yang kadang bikin gay yang lain mungkin ya jadi nggak peduli sama komunitasnya. Iya, gitu. Padahal kan balik lagi ke pertanyaan gua yang pertama itu penularan HIV dalam 10 tahun terakhir, ya kan? Itu kan nggak didominasi sih. Kebanyakan itu adalah yaitu laki-laki yang hubungan seks dengan laki-laki, gitu. Dan memang kalau mau fair itu jumlahnya sih lebih sedikit ketimbang yang hubungan heteroseksual, gitu. Jadi nggak fair juga kalau dibilang homoseks itu lebih banyak HIV positifnya ketimbang yang heteroseks, gitu. Jadi ya tapi masyarakat melihatnya ya karena statistik ini ya, yang dikeluarin sama pemerintah, homoseks ini ya jumlahnya meningkat ya dari tahun ke tahun dalam 10 tahun terakhir, gitu, sehingga orang-orang ya melihat ya homoseks lah yang punya andil ya, yang punya andil penularan HIV di Indonesia gitu. Apalagi lu tadi nyebutin gua tuh sangat hati-hati ketika mau bilang kalau gue gue adalah seorang homoseksual, gitu. Nah, gimana ya, Be? Lu pasti sedih dong, mengalami sendiri apa yang lu perjuangin gitu ya, kemudian istilahnya ya secara kasar ya, diacak-acak gitu sama anak-anak ini. Ya gimana tuh, Be? Ya seperti tadi gue bilang, ya memang gue awalnya bisa dibilang sedih lah gitu. Maksudnya dibilang kenapa ya bisa kayak gini gitu. Cuman lambat laun gue mikir bahwa ya udah, tadi makanya gue bilang gue bisa mengambil kesimpulan besar bahwa ya seorang gay ya sama aja sebenarnya dengan yang lain. Gitu. Ada yang Jadi brengsek, ada yang enggak gitu. Jadi ketika gue merasa sedih, gue mikir lagi, gue sedih ya, emang orangnya begitu, mau gimana lagi istilahnya kan.
kayaknya kalaupun dia dia pun nggak gay, mungkin dia juga sebagai hetero, mungkin dia punya attitude yang seperti itu, ya sama aja sih sebenarnya gitu. Dia pasti juga akan mengobar-ngobar gitu keharmonisannya di media sosial. Cuman sayangnya saat ini dia bukan gay. Dia bukan hetero dan dia gay misalnya gitu. Makanya dia show off kan. Kalau dia bukan gay, dia mungkin masih punya attitude yang sama, ya dia juga pasti akan show off gitu. Dan mungkin bisa jadi dia bikin video mungkin dengan perempuannya, dengan ceweknya, mungkin kita nggak tahu ya kan gitu. Jadi sebenarnya awal-awal emang gue sedih gitu, maksudnya ya kan, menyayangkan gitu, gila ya masih muda kayak gitu gitu loh. Dia nggak mikir apa sama keluarganya gitu kan. Cuman setelah gue masuk ke dalam grupnya, gue ngobrol-ngobrol dengan beberapa orang gitu dengan ini, oh ternyata ya memang gue harus melihat ini dari benar-benar dari kacamata luar gitu, bukan kacamata gue sebagai seorang aktivis aja. Kalau gue ngomongin soal kacamata aktivis ya gue pasti kesel. Ya kan? Tapi gue melihat dari kacamata bahwa ya gue adalah orang awam biasa gitu, melihat bahwa ya udah seorang manusia punya karakteristik yang berbeda-beda. Mau dia gay, mau dia heteroseksual, mau dia apapun gitu. Dia punya karakteristik yang beda-beda. Dia akan bisa nunjukin caranya juga berbeda-beda gitu. Jadi kesedihan ada, tapi setelah gue pahami lebih dalam lagi, ya udah, gue akan terima itu gitu. Gue akan terima perilakunya mereka gitu, ke perilakunya mereka terhadap dirinya sendiri ya. Gue terima itu, dan gue merasa tidak sia-sia juga karena gue sudah melakukan banyak banyak hal dengan teman-teman di komunitas. Berikan edukasi, informasi, bagaimana karena gimana? Anak muda kan juga nggak bisa kita aja dulu masih kecil aja, ketika gue dikasih tahu sama orang tua gue ngeyel gitu. Sekarang ada anak muda atau gay muda yang akan kita kasih tahu, nggak mungkin nggak ngeyel gitu kan, pasti ngeyel kan. Tapi ada dong caranya supaya... Ada caranya. Jadi makanya tadi gue bilang gue tidak merasa sia-sia, karena selama ini gue sama teman-teman gue di komunitas gue udah cukup banyak berkontribusi, udah cukup banyak melakukan edukasi dan informasi. Ada kok teman-teman gay muda yang paham gitu, yang ngerti gitu. Tapi ada juga yang memang seperti itu. Jadi gue nggak bisa menyalahkan lah mereka seperti itu. Mungkin saat ini mereka masih tetap mau show off gitu. Tapi mungkin satu saat mereka akan paham, oh iya bener ya kata si AB gini, oh bener ya kata si ini begini gitu loh. Ternyata gue ngapain juga ya gue harus show off gitu. Mungkin mereka akan bisa melihat foto mereka 10 tahun ke depan gitu, atau 5 tahun lah ke depan, gila gue ngapain ya ngelakuin hal ini misalnya gitu. Mereka juga pasti akan malu sendiri gitu loh. Jadi saat ini gue bilang cukup, tapi yang tadi lo bilang itu mungkin ada benarnya ya, ada nyangkutnya gitu. Dalam 5 tahun ke depan gue ngelihat foto gue ngapain ya kayak gini. Tapi secara statistik itu tidak berkata seperti itu. Iya. Secara statistik karena masih aja meningkat. Nah itu gimana? Gini deh pertanyaannya, di perkumpulan puzzle itu ada berapa banyak sih anggota yang baru dalam 5 tahun terakhir? Kalau untuk anggota yang gay, gua kurang tahu pasti. Tapi kalau untuk anggota yang positif, HIV, itu bentar gua lihat di grup 5 tahun terakhir. Bentar.
Ada sekitar 50 kurang lebih lah. 50 orang? 50 orang dari 5 tahun terakhir, karena sebelumnya ini sekitar 120-an lah. 120 sekarang. Nah, dari 50 orang itu gay. Kebanyakan gay? Kebanyakan mengidentifikasinya dia gay dan dia positif HIV. Dan gitu. Dan karena mereka gay, pasti lu punya dong keinginan untuk mendidik mereka supaya ketika kalian coming out itu yang elegan tadi begitu, bukan yang vulgar. Iya dong. Iya. Nah itu apa yang lo kerjain? Apa ya? Kalau gue sih kan karena sebelumnya gue di puzzle di media, jadi ya gue coba caranya lewat media. Bagaimana lu bisa kalau gue bilang, gue sih tidak pernah menyarankan teman-teman gay yang ada di puzzle untuk coming out. Maksudnya gini, kenapa gue nggak menyarankan? Karena kan ini setiap orang punya lingkungan yang berbeda ketika dia coming out. Dan coming out itu bukan menjadi prioritas ya? Betul, gitu. Gue tidak menjadikan coming out itu adalah prioritas mereka ketika mereka masuk di puzzle gitu. Jadi mereka mau coming out mangga, tapi biasanya mereka akan konsultasi dulu. Karena yang di puzzle yang udah coming out kan tidak banyak ya. Jadi mungkin ada beberapa gitu. Kadang-kadang jadi bisa konsultasi sama gue atau sama teman-teman yang lain gitu. Nah, gue selalu bilang, ketika dia mau coming out, gue akan bilang, apakah lu benar-benar telah berpikir bahwa lu akan coming out? Gitu. Karena kalau lu coming out, yang lu harus pikirkan bukan hanya orang-orang sekitar lu aja, yang sahabat lu doang gitu, tapi keluarga lu. Keluarga lu juga bukan sekelintiran di rumah lu doang. Ya kan? Ada lagi tuh, ada dari keluarga bapak lu, keluarga nyokap lu. Keluarga nyokap lu nanti punya keluarga lagi gitu kan. Jadi ketika lu mau coming out, lu harus banyak berpikir gitu. Apakah memang ini saatnya gue coming out? Apakah memang lu sebenarnya nggak usah coming out? Karena lu nggak coming out juga sebenarnya lu juga nggak akan baik-baik aja gitu. Nggak akan tahu gitu. Orang lain nggak akan tahu kalau lu misalnya gay misalnya gitu. Ataupun lu karena gini, kadang-kadang kalau di puzzle digabung dengan status positif HIV-nya. Gitu. Karena gue bilang, kalau lu mau coming out terus positif HIV juga lu mau ini, tapi kalau lu merasa lu sehat aja dan orang nggak tahu kalau lu positif HIV, ngapain juga lu coming out sebenarnya? Ya kan, ngasih tahu status juga gitu loh. Orang nggak perlu tahu status HIV lu orang nggak perlu tahu orientasi lu nggak kelihatan. Berbeda halnya dengan misalnya gue cerita kalau tentang gue bilang gitu. Gue dari kecil memang berusaha untuk menjadi laki-laki, gue bilang gitu. Tapi orang-orang sekitar gue tahu bagaimana gue berperilaku, gitu, bagaimana gue bertingkah laku gitu. Nggak mungkin gue ditutup-tutupin gitu. Jadi maupun gue nutupin seketat apapun, sekencang apapun gue gitulah istilahnya ya, orang akan tahu kalau gue tuh gay. Gue adalah dulu zaman sebutnya bencong. Dulu nyebutnya Betty, nyebutnya apa sih dulu tuh? Banci, ya kan gitu. Lo kok kayak banci sih? Gitu kan. Nah, itu gue nggak bisa nutupin karena memang tingkah laku gue, gaya gue gitu, ekspresi gue memang terlihat seperti itu. Jadi kalau pada saat gue show off, pada saat gue coming out, ya gue merasa bahwa gue perlu itu supaya orang juga tahu bahwa oh iya, gue adalah gay. Jadi mereka bisa memperlakukan gue sebagai ya udah sebagai gay. Dia nggak perlu lagi harus. Lu nggak takut malah tambah dikata-katain? Awalnya gue takut. Cuman daripada gue tersiksa menyimpan hal itu, gue merasa lebih lega, merasa lebih tidak tersiksa ketika gue sudah mengungkap status gue itu, gitu loh. Nah, berbeda halnya dengan teman-teman gay yang lain, gue cerita gitu. Berbeda halnya dengan teman-teman gay yang lain gitu. Dengan misalnya lu misalnya gitu ya. Misalnya siapalah gitu yang tidak terlihat misalnya, yang manly, dia laki banget gitu. Terus buat apa lo ngasih tahu kalau lo gay? Kecuali misalnya emang lo pengen banget ngasih tahu sama pasangan lu atau adik lu lah yang paling deket misalnya gitu ya. Dan tapi itu juga dilihat adik lu open minded nggak?
Iya nggak? Atau misalnya dia ember nggak mulutnya, kalau udah diomongin ternyata ember, akhirnya sampai ke keluarga besar 12 keluarga misalnya tahu kan percuma gitu. Jadi pada gue selalu bilang kalau lu pengen coming out mau HIV, mau orientasi, lu kayaknya harus bersemedi dulu deh kayaknya gitu. Harus kontemplasi. Harus mikir ini kerugiannya kayak gimana, keuntungannya seperti apa gitu. Karena gue merasa gue udah open aja, gue tidak ingin dicontohkan orang lain sebenarnya, tidak ingin dicontohkan sama gay lain gitu, karena beda. Gue ini, gue dari dulu tuh hidup memang keluarga gue memang keluarga yang cukup lumayan nyentrik ya, maksud dalam arti gue dilahirkan, dibesarkan bukan dilahirkan, gue dibesarkan dari keluarga keturunan Chinese, keturunan Chinese yang keras banget, yang berpikir bahwa laki-laki adalah yang utama, kepala keluarga, gitu. Nah, ketika si anak laki-laki ini melenceng, udah tuh banyak terapi-terapi dalam tanda kutip, terapi-terapi yang bikin gue harus balik lagi gitu. Itulah yang gue rasakan waktu pas gue dibesarkan oleh keluarga gue itu. Nah, pada saat gue selesai SMA itu gue udah benar-benar memutuskan hubungan dengan keluarga gue. Jadi gue kuliah sendiri, tinggal sendiri dan segala, sampai kerja segala, udah mulai sendirilah pokoknya. Udah mulai menarik diri gue gitu. Karena gue merasa bahwa kalau gue ada di antara mereka, sepertinya gue tidak akan bisa coming out nih, gitu. Karena gue akan dipaksa terus menjadi sosok anak laki-laki yang mereka inginkan. Sedangkan anak laki-laki yang mereka inginkan ini tidak seperti yang mereka bayangkan. Gitu. Tapi lo setiap Imlek pulang dong? Enggak. Oh gitu? Gue terakhir Imlek adalah terakhir waktu pas gue sebelum nyokap gue meninggal aja, itu gue masih Imlekan. Tapi setelah nyokap gue meninggal, gue udah nggak Imlekan. Gitu. Gue udah nggak Imlekan, terus ya itu tadi gue bilang, makanya akan sangat berbeda sekali kalau lu mau coming out dibanding dihadapkan dengan coming outnya gue gitu masalah. Itu beda banget. Makanya gue selalu bilang ke teman-teman, pikir dan pikir. Kalau lu siap, lu siap terima konsekuensinya, mangga. Tapi kalau lu nggak siap, better ya not. Gitu loh. Teman-teman, jadi yang namanya coming out buat seorang gay gitu atau homoseks, lesbi atau apa, itu nggak perlu ya. Maksudnya bukan prioritas utama. Karena itu tergantung sama apa sih untung dan ruginya ketika lo mengutarakan lo adalah homo atau enggak. Gitu ya, Be ya? Betul. Terus apa lagi, Be? Apa ya? Ya itu maksudnya gini, kayak di sini nih, kayak di lingkungan tempat tinggal gue. Lingkungan tempat tinggal gue. Kayaknya nggak ada deh yang nggak tahu kalau gue mungkin gay misalnya gitu, atau bencong misalnya gitu, karena dari kelakuan gue gitu kan, dari sikap gue dan segala macam. Tapi kan mereka gue nggak perlu bilang, ibu-ibu bapak saya adalah gay, dan saya positif, saya adalah positif HIV, saya diterima nggak di sini misalnya gitu kan, nggak perlu gitu kan. Selama gue di sini dari awal gue tinggal di sini dengan kelakuan gue kayak gini, selama lo behave, lo baik sama tetangga, betul, itu mereka nerima kok. Dan mereka pasti tahu, gue kayak gini. Nah itu mereka nerima gitu. Jadi maksud gue, ketika lu pengen diterima sama lingkungan lu, mau lu gay, mau lu bukan gay, bukan orientasi yang jadi yang jadi tolak ukur. Tapi yang sikap lu gitu loh, mau lu hetero, mau lu gay, tapi kalau lu tukang nyolong segala macem, ya udah kelar. Gitu maksud gua. Jadi
apapun lah gitu, lu mau dari komunitas apapun, kalau lu bisa jaga diri, lu bisa jaga nama baik, lu bisa apa namanya ya di lingkungan hidup lu, tempat tinggal lu bisa berguna, lu bisa bisa berbaur dan segala macam, ya udah nggak peduli kayaknya gitu loh. Gitu kalau menurut gua. Oke, sip. Jadi ya gitu ya teman-teman, sepanjang ya lo mau gay, lo mau mantan pecandu narkoba, bahkan lo mungkin masih konsumsi narkoba, tapi kalau lo baik sama tetangga, terus apa lagi ya? Ya misalnya kelakuan lo, kalau lo bisa bisa enjoy dengan keluarga, dengan tetangga, bisa ada kegiatan apa lo ngikut dan segala macam, kayaknya akan diterima gitu sama masyarakat ya. Gitu loh, mau lu apapun gitu, mau lu punya tato banyak, teman-teman di puzzle juga kan semua pada banyak yang tatoan, tapi terima aja kok, nggak masalah gitu loh. Maksud gue jadi ya itu tadi yang menjadi tolak ukur bukan orientasi atau dari mana lu berasal sebenarnya, tapi ya dari sikap lu aja gitu loh. Kalau lu behave lu bagus ya, gue yakin kok masyarakat bisa nerima lu gitu. Oke, gitu. Sama ya itu lagi, B, tantangannya B, kenaikan laporan kasus HIV dari laki-laki yang berhubungan seks sama laki-laki, itu masih jadi PR loh. Iya. Gimana tuh, B? Sebenarnya gini, kalau dibilang kenaikan artinya kan gini, apa yang dikerjakan sama teman-teman di lapangan artinya berhasil, bener tuh? Betul. Karena kan yang namanya kasus HIV itu katanya fenomena gunung es, nggak ketahuan, ya kan? Akhirnya kan sekarang ketahuan nih banyak, ya kan? Artinya kerja teman-teman di lapangan, jadi petugas penjangkau, jadi pendamping, akhirnya berhasil dong. Oh gitu. Ya kan, berhasil dong menemukan kasus kan akhirnya kan. Kalau misalnya gini, kalau misalnya akhirnya 5 tahun, 10 tahun ternyata ini kasusnya kok nggak ada misalnya gitu, atau kasusnya segini-gini aja, otomatis kan teman-teman yang kerja di lapangan mereka ngerjain apa ya? Kok nggak nemuin kasus ya, gitu kan? Ya itu, tapi tantangannya adalah bagaimana nih yang sudah ditemukan bisa diterapi. Ya kan, bisa tidak melakukan hubungan beresiko lagi, misalnya gitu kan. Itu jadi tantangannya lebih ke situ ya, kan, bagaimana mengobati mereka, bagaimana memutus ya HIV ya cuma di dia aja gitu, nggak menular ke orang lain. Dan ada beberapa teman-teman yang memang mungkin bergerak di bidang dukungan ya kan, berarti kan kualitas hidup mereka, ya kan, kayak gitu. Jadi tantangannya seperti itu, dan ada beberapa juga teman-teman komunitas yang mungkin di ranah kerja advokasi, ya tantangannya tadi bagaimana bisa menjelaskan ke teman-teman yang gay muda atau gay yang mungkin ada di jalur nyentrik, ya kan, bisa bukan dikembalikan ke jalur yang tidak nyentrik. Mungkin caranya memang seperti itu, tapi setidaknya kita bisa kasih tahu cara bahwa bagaimana cara mereka bisa memperkenalkan mereka sendiri ke dunia mereka gitu, ke dunia lain, kayak ke dunia kita gitu, tapi dengan cara yang baik lah istilahnya. Itu juga tantangan sebenarnya. Gitu. Sip. Teman-teman, makasih banyak ya udah nonton kita dari awal sampai akhir. Abe, makasih banyak, Be. Sama-sama. Kita ketemu lagi kapan-kapan ya. Siap. Sampai jumpa lagi. Makasih. Dah. Thank you.